Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para netizen, dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, maupun yang di Pulau Bali, dan yang juga di Pulau Kalimantan, maupun yang di Pulau Papua, maupun yang berada di luar negeri, baik itu yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, Amerika, di Singapura, di Brunei Darussalam, dan lain sebagainya. Semoga saja para pemirsa yang senantiasa selalu setia menyimak dari konten-konten Padepokan Gaul mendapat keberkahan, mendapat manfaat, dan juga tentunya mendapat wawasan dan pengetahuan. Dan senantiasa kami doakan yang saat ini sedang sakit, baik itu sakit medis maupun non medis, semoga saja semua penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah, dan juga tidak kambuh-kambuh lagi nantinya. Amin. Dan setelah sembuh, semoga saja bisa lebih bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita semuanya. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang banyak sekali permasalahan hidupnya, baik itu susah jodohnya, baik itu susah rezekinya, dan juga permasalahan lainnya. Semoga saja diberikan kemudahan oleh Allah dan juga diberikan solusi penyelesaian yang terbaik dari Allah. Dan nantinya semoga saja itu membuat kita lebih kuat dan juga lebih lapang dada menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Amin. Seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan alhamdulillah para pemirsa, berjumpa kembali dengan kami tim Padepokan Gaul. Dan alhamdulillah kami mohon izin pada kesempatan malam kali ini ingin membuat konten, yaitu tentang ada seseorang netizen yang mencoba berkomunikasi dengan kami pemirsa, dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia itu bisa berkomunikasi gaib dengan makhluk gaib apapun. Dan dia sendiri mengatakan kepada saya bahwa dia, netizen tersebut, itu sering didatangi daripada makhluk gaib yang berwujud, entah itu para wali, entah itu juga para aulia-aulia terdahulu. Dan juga dia juga sempat menceritakan kepada saya bahwa dia pernah diakui daripada cucu daripada guru kami, yaitu beliau Sang Hyang Nurcain Nirwana. Dan sebenarnya apa sih pemirsa yang terjadi kepada netizen tersebut? Dan narasi dari kami sebagai manusia, kehidupan kita tak lepas daripada kehadiran makhluk gaib dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang manusia. Itu sejatinya bukan mencerminkan apa yang bisa dipercaya secara mutlak, melainkan itu adalah sebuah kelebihan yang nantinya bisa bermanfaat ataupun menambah sebuah madorot. Dan kebetulan juga netizen kami ini, dia juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib, berkomunikasi secara nyata seperti kami ini, maupun dia juga bisa berkomunikasi lewat indera keenam. Dan juga dia sendiri mempunyai banyak keilmuan tentunya begitu. Dan semoga saja nanti ada sebuah hikmah ataupun wawasan yang bisa kita ambil, bisa kita jadikan pembelajaran, dan kita lebih berhati-hati lagi sebenarnya apa yang sedang terjadi menimpa diri kita. Dan pesan dari kami bagi para pemirsa, tidak usah bermuluk-muluk bertemu dengan siapapun,
Karena itu semua pun bisa menjadi sebuah petaka. Dari kisah ini nantinya kita akan mengambil manfaat yang banyak. Itulah kiranya pemirsa, kami mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Amin. Sudah siap, Mas? Nggih, alhamdulillah siap. Alhamdulillah masih ditemani mediator Mas Hamid yang ganteng dan jomblo. Siap, Mas ya? Diterima ya? Sehat? Dan untuk nama netizen dan fotonya, identitasnya kami sembunyikan pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang sering menemui daripada manusia yang ada di foto ini. Salah satunya yang benar-benar asli, yang sering menemuinya, yang berwujud sebagai seorang waliullah ataupun aulia-aulia terdahulu. Salah satunya yang terkuat, yang benar-benar asli dari foto orang yang ada di handphone saya ini. Salah satunya, tarik tangan saya. Selamat malam. Malam. Siapa kamu? Saya. Jadi tahu, tolong lihat sendiri tuh. Wah, kamu mengganggu waktu istirahat saya. Loh, ada golongan apa? Saya golongan iblis. Yang berada di dalam jasadnya manusia. Saya salah satu yang terkuat. Oh, banyak yang terkuat, tapi saya salah satunya. Banyak yang terkuat. Berarti sebentar, Anda golongan iblis? Benar. Loh, bukankah maksud hati saya tadi menarik salah satu energi gaib terkuat ya dalam jasadnya yang sering menemuinya berwujud daripada wali-waliullah. Kok Anda yang hadir dan Anda mengatakan Anda golongan iblis? Ya, itu benar dari golongan kami semua. Yang menjelma seakan-akan kami berubah menjadi seorang yang dia kagumi. Contohnya seperti wali-wali Allah yang dia kagumi. Oh, begitu. Itu kami semua. Oke, sebelum kita lanjut, saya izin memproteksi dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu tahu ini? Lihat yang saya pegang. Ya, saya mengetahuinya. Sallallahu alaihi Muhammad. Berapapun lapisanmu, baik itu dari Ajajil, Dajjal. Jika kamu berbicara bohong dan juga kamu bukan yang asli, otomatis tertancap di dadamu sebelah kiri ini, di jantungmu, dan langsung tembus pecah jantungmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan jika nanti kamu menyesatkan sebuah informasi kepada kami, otomatis kamu akan tertancap sampai akhir nanti dan akan langsung terlempar ke neraka jahanam. Tidak, tenang saja. Saya juga tahu di mana saya harus berbohong. Oh, begitu. Di mana Anda harus berbohong? Sebentar. Dan memangnya Anda sering berbohong nggak? Ya jelas. Oh. Dari golongan kami, tentunya ingin menyesatkan manusia dengan cara seperti itu salah satunya. Oh, begitu. Ya berbohong, membohongi manusia. Yang sangat tolol sekali itu. Yang sangat tolol loh. Bukankah dia manusianya itu orang pintar? Maksudnya dari segi keilmuan dia itu termasuk pintar loh. Orang pintar dalam segi apa, saya tanya? Dia pintar keagamaan. Dia pintar dalam keilmuan lainnya, macam-macam itu keilmuannya kan. Jika dia pintar agama, jika dia masih mempunyai akal sehat, pastinya dia tidak akan tertipu. Oh, begitu. Jika dia masih mempunyai akal sehat, loh lah berarti akalnya selama ini yang dia gunakan untuk berpikir, apa tanda tanya tidak sehat lagi kah?
Ya pastinya, jika saya menganggapnya, pastinya tidak sehat. Kepintaran yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, dari golongan kami semua yang membantunya. Nah untuk bilang ya karena itu semuanya, itu kan usaha dari dia sendiri. Begitu, oke. Kami ya bisa-bisa saja membantunya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau izin menghadirkan sesuatu suguhan bagi Anda yang kamu sukai lah, ala kamu ini. Ya, Anda kan tamu, saya juga harus menghormati, sekalipun Anda dari golongan gaib iblis. Minuman sama rokok saja. Ya sudah, minuman dan rokok yang kamu sukai ala kamu komplit ada di depanmu. Allah, Sallallahu Muhammad. Tuh minumannya komplit. Ya, saya izin meminumnya. Ya silahkan. Ya, terima kasih. Enak. Ya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kamu itu memakai apa? Iya. Tiba-tiba dari golongan cahaya masuk. Tolong jangan disakiti. Saya hanya memakai parfum kasturi dari guru kami, itu saja. Secara jasad itu memang parfum. Secara jasad wangi-wangi saja. Tapi secara gaib itu golongan cahaya yang membantu. Begitu. Yang keluar dari golongan malaikat semua. Ya alhamdulillah lah. Sebelum kita membahas bahasan yang lebih spesifik, lebih dalam tentang daripada seorang manusia yang menghubungi saya itu, saya bolehkah berkenalan dengan kamu dulu? Boleh saja. Siapa nama Anda, Mas Iblis? Nama saya Sawara. Sawara? Ya. Berapa umur Mas Sawara? Masih muda. Atau Mbah Sawara? Masih muda. Berapa tahun di dunia manusia? 2.300 tahun. 2.300 tahun? Oke. Lalu Mbah Sawara, tempat tinggalnya di mana sebelum menempati jasad seorang manusia? Sebelum saya mengikuti jasadnya manusia dari manusia yang kamu maksud tadi. Saya ditinggal sebuah kerajaan. Kerajaan yang berada di tengah-tengah hutan. Tapi karena saya tertarik dari bacaan-bacaan yang dia baca, saya masuklah ke dalam jasadnya manusia itu. Mengganggu dan menyesatkan. Mengobrak-abrik seluruh jasadnya. Saya rusak semuanya. Begitu tak ceritanya. Lalu berarti kalau boleh saya perjelas, Anda sendiri ini membantu ataupun mengikuti jasad, menempati jasad seorang manusia sekarang, ya, itu gara-gara dia melakukan amalan atau lelaku-lelaku gitu. Ya jelas. Berarti bukan banyak sekali lelaku-lelaku, ritual, tirakat yang dia jalankan. Kamu tidak tahu sejatinya di dalam hatinya dia berkomunikasi dengan teman kamu. Itu dari dorongan kami. Itu dorongan kamu supaya dia bisa komunikasi dengan saya, dan juga dia sebenarnya apakah ingin mengetes kami? Benar sekali. Itu salah satu mengetes kalian. Apakah kalian memang benar-benar bisa atau tidak? Gitu ternyata ceritanya. Lah kami di sini sebagai manusia, ya diciptakannya tidak bisa apa-apa. Ya, gitu. Saya mengetahuinya kalau itu. Gitu kan. Tapi kan saya mengetahui guru kalian. Bukan guru mereka yang dianggap seperti itu yang diceritakan pada kamu. Goblok sekali orang itu. Goblok. Lah mungkin kan dia nggak tahu. Oke. Terus ini Mas Sawara, saya ingin tahu lagi. Dulu lelaku atau ritual apa yang pernah dijalankan dari manusia netizen kami ini, sehingga dari golongan Anda kok tertarik bahkan menemuinya, mewujud menampakkannya ke wali-wali itu. Lelaku itu banyak berbagai versi dia jalankan. Entah itu versi lelaku tirakat Jawa, dia juga jalankan. Tirakat yang bacaan-bacaannya sesuai dengan agama kalian itu juga ada. Di samping itu, entah itu pusaka, jimat yang diberikan teman ataupun dicari sendiri dengan cara membelinya.
atau dengan cara mencarinya juga itu ada. Oh. Di samping itu, kodam leluhurnya juga banyak. Oh. Dan kodam-kodam leluhurnya terdahulu itu dulu membantu dari leluhurnya itu tentang keilmuan. Oh, tentang entah itu keilmuan sampai leluhurnya itu dulu bisa memiliki mata batin yang dibantu dari golongan iblis. Oh, nah untuk dari situlah dari dirinya sendiri juga bisa melihat mata dengan cara mata batinnya, berkomunikasi dengan makhluk gaib. Seolah-olah dia bertemu dengan wali-wali Allah. Dengan ulama-ulama yang dia kagumi. Yang dianggap ulama itu wali. Tapi sejatinya jika dia mengetahuinya, yang dianggap ulama itu wali, dia tidak wali sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Itu hanyalah orang-orang yang menganggap orang itu mempunyai keilmuan secara agama, secara syariat, itu hebat, tinggi, lebih dibandingkan dari orang-orang yang lainnya. Orang-orang sekarang kan menganggapnya seperti itu, tapi jadinya orang tidak mengetahuinya. Oh gitu, berarti orang yang mempunyai kelebihan secara syariat itu dianggap mempunyai kedudukan di sisi Allah. Padahal secara hakikatnya itu belum tentu. Belum tentu kebenarannya. Dan yang dianggap manusia yang kamu maksud tadi, itu kan dulunya itu memang ulama dari Nusantara. Dan sekarang sudah meninggal dunia. Dan sampai sekarang juga tidak hanya orang itu saja, tapi banyak dari kalangan-kalangan orang yang mendatangi entah itu ke makamnya, menganggap bahwa ulama itu wali, tapi sebenarnya tidak. Belum mencapai kewalian. Oh, jadi begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Jadi begini, boleh minum lagi sambil merokok itu. Kesimpulannya begini, saya perjelas sedikit lagi ya, bahwa dulunya ada dorongan dari kodam leluhurnya hingga dia mempunyai keilmuan mata batin itu. Ya, bisa melihat gaib. Oke. Bukankah begini Mas Sawara? Kalau seseorang manusia kan banyak di muka bumi ini, terutama di Nusantara, yang mempunyai kelebihan bisa melihat dengan mata batin mereka. Bukankah yang dilihat mereka itu asli dalam gaib? Ya memang asli. Tapi kok bisa tertipu mereka itu bagaimana ceritanya? Kenapa dia bisa tertipu? Karena dari awal dia bisa melihat dari mata batin yang dibantu dari kami. Maka dari itu kami bisa menipunya. Kami memberinya dan kami juga bisa menipunya. Apa yang dia lihat seolah-olah yang dia kagumi. Tapi sebenarnya dari golongan kami itu mudah untuk mengelabui manusia. Contohnya kami berubah menjadi wali, menjadi seorang raja-raja terdahulu. Itu gampang bagi golongan kami. Apalagi untuk mengajak ngobrol kepada manusia yang sudah mempunyai mata batin yang dibantu dari golongan kami. Itu malah lebih mudah kami jerumuskan. Mengajak ngobrol. Benar. Tidak hanya mengajak ngobrol saja, tapi bisa melihat. Berarti gimana ceritanya sebentar? Dia kan bisa melihat, lalu bisa komunikasi gitu lewat gaib, lalu ngajak ngobrol, lalu bisa diajak ngopi nggak gitu? Ya tidak, mana berani dia mengajak ngopi. Nah, yang dia lihat saja itu seolah-olah wali. Yang namanya wali, mana ada manusia yang ketemu wali terus mengajak ngopi? Tidak ada. Yang ada ketakutan saja. Loh, seolah-olah dia tawadu. Begitu. Apa yang dia dibicarakan gaib itu yang seolah-olah berubah menjadi wali. Ya pastinya orang yang mengajak ngobrol itu seperti orang yang mau masuk. Ya pasti akan menjalankan apa yang dia perintah. Semuanya dia jalankan. Amalan-amalan yang diberikan kepada dia, dia lakukan semuanya. Dari amalan yang dia lakukan semuanya. Dari situlah kami semuanya, golongan iblis, memasuki seluruh jasadnya, menguasai seluruhnya. Gitu. Ngobrak-ngabrik seluruh jasadnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata prosesnya sedetail itu ya. Oke. Lalu ini Mas Sawara, berapa jumlah Anda saat Anda bekerja yang dari Anda sendiri tadi dari golongan iblis?
bisa berubah menjadi, mohon maaf, dari kalangan waliullah itu harus mengumpulkan pasukan yang sangat sekian banyak Ya kan? jelas, pastinya Hmm. iblis-iblis yang bisa membentuk seperti wujud wali-wali yang terdahulu Hmm. pasti goib membutuhkan pasukan yang sangat banyak. Hmm. Di samping dari bantuan kodam-kodam dari leluhurnya, Hmm. dari pasukan-pasukan saya juga sudah banyak. Oh. Awal mula saya masuk ke dalam jasadnya itu sekitar 7 juta triliun. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dia sering melakukan ritual-ritual maupun tirakat-tirakat, maupun dari bacaan-bacaan doa yang dianggap dia baik. Semakin banyak kami ada di dalam jasadnya. Jika dihitung secara manusia, golongan kami beserta dari golongan-golongan kodam dari leluhurnya mereka sudah lebih dari 30 juta triliun. Nah, untuk min dzalik. Jadi kekuatan sangat dahsyat itu bisa mewujudkan apa yang nafsu manusia inginkan ya. Ingin bertemu dengan wali inilah, wali ini. Oh ya. Lalu ini satu hal yang agak menarik. Dia kan sering bertemu dengan wali-wali, komunikasi secara gaib gitu kan. Dan dia sendiri itu juga pernah dikatakan di komunikasi gaibnya dia dengan golongan gaib yang saat itu berkomunikasi dengan dia, dia dikatakan kamu adalah cucu daripada beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Itu bagaimana ceritanya? Itu bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya seperti ini. Gimana? Di samping dia melihat tontonan-tontonan di luar dari tontonan yang kamu sering bicarakan kepada teman kamu yang kamu siarkan ini. Dia juga melihat channel-channel yang lainnya. Oh gitu. Sebelum dia ketemu dari channel kamu, dia sudah melihat channel-channel goib yang berkomunikasi dari golongan goib banyak. Tapi karena dari turunan kami membuat jalan supaya dia bisa melihat channel kamu. Dari situlah kami masuk ke dalam pikirannya. Kami menguasai seluruh pikirannya. Menemui dia di alam mimpi ataupun menemui dia secara jasad. Tapi berkomunikasi secara goib dengan mata batinnya. Kami seolah-olah berbicara kepada dia, mengeluh-ngeluhkan, meninggi-ninggikan dia bahwa kamu ini cucu dari beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Nantinya kamu juga akan menjadi salah satu yang menjadi pewaris di Nusantara ini. Kamu akan kaya raya dari harta-harta yang di Nusantara ini yang masih terpendam. Jadi begitu. Dari dia sering menonton channel kamu. Dari situlah dia lebih kuat meyakini bahwa dia itu cucu dari beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Itu secara jasadnya. Dia mengakui gitu secara jasad. Loh, padahal itu umurnya sudah sangat tua loh. Lalu dianggap cucu dari mana? Secara umur, secara jasad itu udah tua. Itu karena kami sudah mengobrak-ngabrik pikirannya. Makanya akal sehatnya tidak bisa dijalankan dengan baik. Oh gitu ya, masuk akal juga logis yang kamu katakan. Dan nantinya jika kamu setelah tayangan ini kamu tayangkan ke khalayak publik, pastinya dia akan berkoar-koar. Saya tidak berbicara seperti itu. Saya tidak berbicara seperti itu. Lalu karena kami sudah menutup memorinya, melupakan semua yang apa dia bicarakan terdahulu. Oh begitu. Lalu ini Mas Sawara, bolehlah minum lagi biar kita lebih intens, lebih nyaman lah. Dia sendiri dari netizen, manusianya loh, rekan kami netizen ini, itu juga pernah mengatakan dia pernah diberikan sebuah karomah oleh wali terdahulu yang bernama, tidak usah saya perjelas lah namanya, diberikan karomah. Nah berarti dia mempunyai kelebihan dong kalau begitu. Tidak usah panjang lebar. Itu semuanya yang ditemui
dari awal sampai sekarang itu dari golongan kami semuanya. Nah, untuk pilih mindali. Itu tipuan dari kami semuanya. Ternyata begitu Le. Terus ini kita bahas. Tidak ada istimewanya dari orang itu. Nggak ada istimewanya. Lah kok nggak ada istimewanya? Duh, terus kita bahas spesifik ke karomah sedikit. Kalau dia diberikan anugerah karomah daripada wali terdahulu, berarti dia memiliki kelebihan toh otomatis Mas Sawara. Apakah golongan kamu juga bisa memberikan kelebihan kepada manusia itu? Ya bisa. Yang bisa ditunjukkan kepada halayak manusia lainnya? Ya bisa. Salah satu contohnya yang pernah kamu lakukan? Menganggap bahwa dirinya baik dari manusia-manusia yang lainnya. Itu termasuk salah satu karomah yang saya berikan pada dia. Oh. Yang saya doktrinkan kepada pikirannya. Lalu dari situ banyak orang yang dari percaya. secara jasa. Apa yang dia mau. Hal dunia. Nafsunya. Kami juga memberikannya. Oh. Yang seolah-olah kami memberikan karomah kepada kamu. Nantinya kamu akan disegani orang-orang nantinya. Dari segi jasad manusia. Apa yang kamu mau, pastinya nantinya juga akan terwujud semuanya. Oh. Tapi itu kan hanya angan-angan saja. Oh, itu hanya angan-angan saja dan belum terjadi. Dia hanya menganggap dirinya itu seolah-olah spesial. Ditemui seorang wali, ditemui seorang ulama-ulama terdahulu. Itu hanya sebatas dirinya saja, belum diutarakan kepada khalayak umum. Oh, gitu. Dan itu salah satu contoh manusia yang halu begitu. Halu tingkat tinggi. Halu tingkat tinggi kalau di dunia manusia berarti. Memang dia siapa? Murid atau cucu atau jemaah dari beliau Sang Hyang Nuca Nirwana. Yang orang-orang lainnya mengaku-ngaku itu kan banyak. Emang dia siapa? Sudah menjalani perjalanan rohani seperti apa? Kok seenaknya sendiri mengaku seperti itu? Ya ritualnya saja. Ritual-ritual Jawa. Ritual-ritual menyendiri ke suatu tempat. Menepi gitu. Ke orang-orang yang dikatakan dukun. Ya, itu semuanya. Itu pastinya nantinya akan menjadi teman saya semuanya. Nauzubillahi min dzalik. Saja dia mengaku-ngaku. Okay. Ya mengaku ya boleh. Boleh. Dengan halu yang sangat tinggi. Dengan halu yang sangat tinggi. Oke, Mas Sawara. Minum lagi Mas Sawara. Biarkan dia merokok, ngopi, sambil merenungi yang seolah-olah nantinya dia akan jaya dari cucunya beliau Sang Hyang Nuca Nirwana. Nauzubillahi min dzalik. Astaga. Oke. Saya agak tertarik ini bahas ini karena banyak juga sering lah manusia yang datang ke sini ke tempat kami. Itu ya sering mengatakan saya tadi malam bermimpi bertemu dengan sosok wali ini, bertemu dengan ini. Kalau itu kan lewat mimpi. Kalau ini kan komunikasi gaib. Dia sendiri ternyata sudah mempunyai kodam dari leluhurnya yang membantunya begitu. Saya perjelaskan. Terus ini Mas. Dan yang bolehkah kamu mengerti? Pada waktu itu, pada waktu dari golongan kami memberikan informasi bahwa dia cucunya beliau Sang Hyang Nuca Nirwana. Golongan kami itu mewujud seperti memakai pakaian yang ada di kerajaan-kerajaan, memakai mahkota. Layaknya seorang raja di zaman kerajaan terdahulu begitu. Nah, untuk meyakinkan dirinya supaya lebih yakin bahwa dia memang cucunya Sang Hyang Nuca Nirwana. Oke, ternyata begitu. Terus ini saya ingin menanyakan lagi, boleh itu minum lagi Mas Sawara? Dari hasil tipuan yang sudah berhasil kamu lakukan di dalam jasa seorang manusia hingga tertipu daya oleh golongan kamu,
Apa saja ya selama ini sudah kamu dapatkan? Ya pastinya semuanya sudah kami dapatkan. Semuanya. 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 Termasuk dari rusukmanya. Hmm. Rusukma dari jasad orang yang kamu maksud tadi. Itu sudah habis? Belum habis. Masih sisa berapa sekarang? Masih. Ruhnya masih tersisa 3. Oh. Sukmanya tinggal 2 saja. Oh. Dan yang lainnya diganti dari golongan kami yang sudah banyak di dalam jasadnya itu. Oh. Naudzubillah min dzalik. Mau orang itu sadar, mau orang itu mau bertaubat, ya itu urusan mereka. Tapi kalau untuk urusan taubat, pastinya dari golongan kami menghalangi dengan cara berjuta-juta cara yang kami lakukan supaya dia tidak mendapatkan hidayah dan tidak bisa bertaubat kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi begitu. Oke, Mas Sawara. Boleh itu diminum lagi. Gimana minumannya, enak? Ya, agak mendingan. Enak lah, ala kamu kok. Terus ini Mas Sawara, apakah manusia itu sendiri, netizen yang menghubungi saya, apakah dia juga mempunyai seorang guru? Pastinya mempunyai guru, jelas itu. Bukankah kalau seorang manusia itu mempunyai guru, gurunya lah yang memberikan pengarahan dan secara tidak langsung bertanggung jawab atas apa yang pernah dilakukannya? Ya memang, yang namanya guru itu ya harus memberikan arahan. Tapi arahnya itu harus benar. Tapi kebalikan dengan orang yang kamu maksud. Gimana kebalikan? Karena gurunya itu juga bersekutu dengan golongan iblis. Loh. Pastinya apa yang diarahkan kepada orang yang kamu maksud, pastinya ya arahan yang kejelekan. Arahan yang seolah-olah baik, tapi sejatinya dia tidak mengetahui. Yang membantu dari golongan kami semuanya. Oh begitu ternyata. Ya orang itu ya manut-manut saja. Yang namanya guru memberikan informasi, memberikan arahan pada muridnya. Pasti muridnya itu ya pasti akan ikut-ikut saja. Menganggap bahwa arahan itu ya baik. Tapi jadinya dia tidak mengetahui bahwa arahan itu dari dorongan iblis semuanya. Oh, begitu ternyata. Oke. Beda dengan guru kalian. Itu memang benar. Terus ini yang saya tanyakan kepada Mas Sawara. Dari guru netizen kami itu, apakah dia, mohon maaf, seperti kami ini beragama Islam, menjalankan sesuai syariat Nabi Muhammad? Ya. Berarti dia benar dong jalurnya, kok golongan Anda yang membantunya bekerja? Sesuai jalur. Secara syariat Islam itu memang benar. Tapi yang ada di dalam hatinya, itu kan dari golongan kami semuanya. Dari nafsu, dari yang dia baca. Itu tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena keinginan yang muluk-muluk di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apakah itu yang dimaksud dengan golongan, mohon maaf tanda kutip, itu hitam terbungkus rapi putih? Benar. Na'udzubillahi min dzalik. Di samping guru yang seperti itu. Guru yang memang benar-benar hitam, dia juga berguru. Berarti dia mempunyai banyak cabang. Paket komplit dia. Kayak martabak aja ini paket komplit. Aduh. Baru tahu loh, dia berguru ala hitam. Ala hitam terbungkus putih juga ternyata. Dan itu semua punya kelebihan ilmu pasti kan? Ya pastinya. Dan dia sendiri kan sudah punya keilmuan toh. Tapi dalam dirinya sendiri, karena sudah dikuasai dari golongan kami, yang ada di otaknya itu ya hanya dunia saja, hanya mengepentingkan nafsunya saja. Seolah-olah hitam yang dibalut putih maupun yang hitam sama sekali itu tidak dianggap. Yang penting
nafsunya terpenuhi, ya dia gas-gas saja. Ternyata sampai begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Oke. Lalu ini Mas, berarti kamu sendiri pernah membantu dia di keilmuannya dong selama ini? Ya pastinya membantunya lah. Bukannya di keilmuan saja. Keilmuan kelebihannya apa dia sendiri? Bisa misalnya menyembuhkan orang sakit ke, atau bisa ini itu ke, seperti yang disebut karomah tadi. Kalau untuk menyembuhkan orang sakit, kami belum memberikan kepada dia secara total. Tapi pastinya kami akan memberikannya. Oh. Yang paling fatal dari golongan kami yang sudah menguasai seluruh jasadnya. Kami menguasai seluruh jasadnya dengan cara dia seolah-olah menjadi orang spesial, yang seolah-olah dia bisa berbicara dengan golongan gaib. Oh, itu kelebihan ilmunya. Berarti. Tapi karena dia semakin meyakini kelebihan itu, dari golongan kami kan semakin mudah untuk menguasai seluruh jasadnya. Tidak usah muluk-muluk kami harus memberikan dirinya seperti ini supaya kami bisa mengambil upah kami di dalam jasadnya. Tidak usah seperti itu. Oh, tidak usah. Ya, dari kami yang memberikan keilmuan yang sedikit saja, dirinya sendiri sudah tersesat. Oh, ya apalagi kami memberikan keilmuan yang lebih banyak. Ya cuma-cuma kami memberikannya. Tidak bisa seperti itu. Cuma-cuma. Berarti keilmuan yang dia miliki ya mata batin itu saja ya. Mata batin dari kota leluhurnya dan komunikasi gaib itu dari golongan Anda. Dan saya kira sebagai manusia biasa saya ini, dia itu bisa, mohon maaf, menyembuhkan penyakit lah, seperti halnya orang-orang sakti itu punya keilmuan lain ke untuk ya berperang. Seharusnya kamu itu bisa dipraktekkan saja. Nanti dari golongan kami akan membantunya. Kamu membuka praktek saja seperti orang-orang ini. Nah, untuk pilih mendali. Loh, kamu ternyata mempromosikannya juga toh. Ya, supaya dari golongan kami jaringannya kan semakin luas, kan tidak apa-apa kami mempromosikan seperti itu. Oke, bolehlah ada berlaku seperti itu. Begitupun dengan kami. Jadi sesuai jalur saja, Anda, kami, enggak apa-apa. Lalu ini Mas Sawara yang saya tanyakan sekali lagi. Dari kelebihan yang manusia miliki seperti halnya tadi, dia memiliki kelebihan mata batin. Banyak manusia yang tidak tersadar bahwa kelebihan itu kan pasti manusia menganggapnya anugerah dari Allah. Kan begitu. Dan usut punya usut, ternyata itu dari golongan Anda lah perantaranya yang bekerja. Bisa dijelaskan? Iya. Kelebihan yang semua lah, yang mayoritas di Nusantara ini sudah banyak memilikinya. Itu semuanya jika orang itu menyadarinya. Kelebihan yang dia miliki itu dari jalur kami semuanya. Oh, jika orang-orang itu sadar dan kembali kepada Tuhannya, pasti yang dianggap kelebihan dari manusia itu akan terlepas dengan sendirinya. Oh. Tapi jika manusia itu meyakini kelebihan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pastinya kelebihan yang dianggap manusia itu anugerah akan semakin kuat menguasai seluruh jasadnya manusia itu. Oh, dan pastinya jika dia mati sebelum dia bertobat, sudah bisa dijamin dia akan menjadi teman kami kekal. Nah, untuk wilayah mindali. Kelebihan yang diberikan pada Allah langsung pada orang-orang tertentu. Itu melalui jalur-jalur yang sangat panjang. Melalui jalur-jalur rohani yang sangat panjang. Dan manusia itu, manusia yang diberikan anugerah kepada Allah, dari manusia-manusia itu tidak menginginkan kelebihan-kelebihan itu pastinya. Oh, begitu ternyata. Ya. Jadi kelebihan itu memang sengaja dari Allah sendiri yang maha tidak bisa digoyahkan, itu menurunkan anugerahnya kepada manusianya. Dan sejatinya manusianya itu ya tidak menginginkan dari kelebihan itu. Ya. Hanya dia mempersiapkan saja dengan cara kembali kepada Allah dan mendekatkan kepada Allah. Begitu. Benar sekali.
Dengan cara yang mempunyai jalur begitu. Ya. Yang jelas jalurnya nyampe. Nah, untuk billahi min dzalik. Sudah jelas sepertinya ya. Terang benderang begitu. Oke. Dan jika orang-orang di luar sana, dia ongkang-ongkang kaki, dia tidak pernah beribadah, dia tidak melakukan perjalanan rohani yang benar, yang mempunyai guru yang tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Tapi memiliki kelebihan di khalayak umum yang bisa digunakan. Kelebihan itu pada orang-orang. Itu kan bisa dipertanyakan. Dari mana kelebihan itu? Jika orang itu logis menggunakan akal sehatnya. Oh, gitu ternyata ya Anda mengajarkan ke kami. Tapi manusia titik lemahnya. Jika manusia dikasih kesenangan sedikit, itu pasti sudah terlena, sudah tersesat jauh. Oh, jadi begitu. Iya memang fakta real di dunia nyata di lapangan begitu. Berarti mohon maaf, dari kelebihan yang dimiliki manusia itu ada golongan kamu yang bekerja, ada golongan saya yang bekerja berarti. Benar. Dua golongan itu yang bekerja. Dan untuk sekarang ini kamu menyebutkan tadi, mohon maaf, dari golongan kamu lah yang sepenuhnya menguasai di Nusantara ini. Selain dari jalur beliau saya cari mana? Dari golongan kami semuanya yang menguasai. Kamu yang berbicara loh. Ya, saya yang berbicara. Nama saya Sawara. Jika ada orang yang menantang saya, panggil saja nama saya. Saya akan mendatangi kamu. Anda akan mendatangi melalui mimpinya? Tidak hanya mimpinya. Tapi kami akan menggebuki seluruh jasadnya. Bisa. Akan membunuh, akan meledakkan seluruh jasadnya juga bisa. Bisa itu manusia diledakkan dalam wujud nyata jasadnya seperti ini loh. Yang kamu masuki loh. Gampang itu. Oh gitu ternyata Mas Sawara. Tidak usah takut. Ya saya gak takut. Hanya saja kan ini yang berbicara Anda. Jadi saya tidak menggiring opini kemana-mana nantinya kepada manusia-manusia lain gitu loh. Tenang saja. Oke. Terus ini Mas Sawara, sebelum kita berpisah, yang ingin saya tanyakan kepada Mas Sawara, seharusnya yang dilakukan manusia itu apa? Kok dia sudah menganggap bahwa dia ditemui golongan waliullah, aulia-aulia terdahulu, itu apa? Apakah harus dipercayakah atau harus ditolak? Ya sebaiknya manusia yang sudah seperti itu, ya harus cepat-cepat sadar. Yang paling penting solusinya itu. Solusinya semuanya, entah itu dari mimpi ataupun ditemui gue secara langsung, tidak usah dipercaya. Yang paling penting lagi, kembali ke jalan Allah secara benar, mencari guru yang benar, yang ada sanad yang jelas sampai ke Rasulullah SAW, yang bisa memberikan bimbingan secara benar, yang guru itu mengetahui sebenar-benarnya apa yang dia katakan. Oh, jadi begitu, itu solusinya. Dan seperti yang Mas Sawara sampaikan, ya banyak sekarang lah manusia di zaman sekarang yang seperti halnya mempunyai perjalanan sendiri gitu loh. Dan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah, begitu ya Mas Sawara? Guru itu memang banyak, jutaan guru di Nusantara ini. Tapi guru yang mempunyai sambungan sampai ke Rasulullah SAW bisa dihitung dengan jari. Oh begitu. Nah, undubillahi min dzalik. Anda malah mengetahui ya? Jelas mengetahui saya. Berarti Anda tahu paham tentang syariat Islam juga kah? Ya jelas. Oh. Tapi saya tidak mau menyebutkan. Iya, berarti maksudnya Anda paham, betul? Pasti. Paham saya. Oh, oke. Karena ya saya tahu golongan iblis sekarang kan sudah terupgrade begitu loh. Dari keilmuannya. Itu pesannya bagi golongan manusia. Lalu, jika manusia ditemui seperti itu, apakah manusia itu memang manusia spesial atau dia sendiri merasa terspesialkan? Ya merasa terspesialkan itu. Manusia yang tersesat,
merasa dia spesial, ditemu seorang wali. Tapi sejatinya manusia itu paling bawah. Oh, paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Menjadi budak kami nantinya. Astagfirullahaladzim. Jika orang itu tidak menyadarinya. Oke. Terima kasih banyak Mas Sawara, Anda sudah mau hadir ke sini. Saya tidak ingin ya sudah tugas kamu saja, karena dari netizen tersebut ya hanya meminta tolong, ingin mengetahui kejelasannya saja. Apa yang kamu katakan semuanya lupa. Kamu tutup juga? Ya jelas. Silahkan, boleh. Supaya dia bentrok dengan kamu nantinya. boleh. Ya kalau memang sudah dikendaki awal tidak apa-apa. Oke, silahkan kembali. Saya tidak akan menyakiti lah, tidak akan nyuruh mengembalikan, enggak. Ya. Karena itu hak kamu, kalau memang hak kamu loh. Ya sudah, saya kembali dulu. Ya silahkan. Sebentar, pasukan saya. Terus semuanya jangan sampai tertinggal. Kita semua yang mengganggu di tempat kami ini tolong langsung gabungkan sekalian jadi satu. Sudah. Saya pamit dulu. Silahkan. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, seperti itulah tadi adanya komunikasi kami yang memang agak panjang, mungkin berulang-ulang, karena semoga saja para pemirsa ya diberikan kepahaman dan diberikan kesadaran bahwa kita manusia itu ya manusia biasa, makhluk yang lemah, tidak manusia yang spesial, yang sering ditemuin dari orang-orang yang spesial. Dan yang paling penting, orang-orang seperti halnya aulia-aulia terdahulu itu pasti mempunyai tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka mempunyai tugas, jika mereka menemui kita, itu mungkin ya nol. Jadi ya itu memang dari negatif yang ada dalam tubuh kita. Itu pesan dari kami. Dan semoga saja menjadi wawasan, pembelajaran bagi kami maupun para pemirsa. Dan apabila tadi banyak kekurangan, banyak kesalahan, maupun banyak pengulangan, itu memang mutlak kesalahan kami. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.